Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, informasi mengenai Kabupaten Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda dalam Jurnal Kotim. Bersama saya, Fibi Srayuanita, berikut informasi selengkapnya. Dampak dari musim hujan yang terjadi membuat menurunnya kualitas tanaman petani hortikultura di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur. Bahkan tidak sedikit tanaman yang mati sebelum sempat dipanen, hingga mengakibatkan harga sayuran mengalami kenaikan. Tingginya intensitas hujan yang melanda wilayah Kabupaten Kota Waringin Timur memberi dampak cukup signifikan bagi para petani di daerah setempat, terutama bagi para petani hortikultura. Salah satunya seperti yang dialami para petani di Jalan Teratai, Kecamatan Mentawa Baru, Ketapang, Sampit. Menurut penuturan petani, akibat sering diguyur hujan deras dengan waktu lama, membuat zat asam di dalam tanah lahan gambut bertambah tinggi. Kondisi itu membuat kadar zat besi yang terkandung di dalam tanaman meningkat. Akibatnya banyak tanaman menguning lantaran akar yang membusuk, bahkan tak sedikit yang mati sebelum sempat dipanen. Upaya pemupukan pun tidak maksimal sebab pupuk ditebar tidak sempat terserap tanaman karena habis tergerus air hujan. Banyaknya tanaman petani yang mati membuat sayuran langka di pasaran. Kondisi ini membuat harga sayuran naik cukup signifikan, yakni naik antara 3 hingga 5 ribu rupiah per 10 ikat untuk semua jenis sayuran. Biasanya tanaman kuning, soalnya zat besinya naik. Biasanya lebih lambat, kurang subur. Mungkin karena kayak pupuknya itu dibawa kan. Musim kemarau tuh panennya biasanya lebih banyak, soalnya subur. Biasanya satu belur dapat 100 ikat, kalau musim hujan bisa 50, 30. Banyak yang mati juga. Kalau harganya sendiri, Mas? Kalau harga sih kan karena ini kan stok tanaman berkurang, harganya naik jadi. Meski pendapatan petani mengalami peningkatan akibat naiknya harga sayuran, namun biaya produksi pertanian hortikultura juga melonjak. Hal itu lantaran para petani harus terus melakukan pemupukan di musim hujan, sedangkan harga pupuk masih mahal. Apalagi sejak kurang lebih setahun terakhir, petani kesulitan memperoleh pupuk bersubsidi. Mashud Badarudin, Hayat TV. Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki sebuah pulau tak berpenghuni dengan panorama alamnya yang indah dan alami. Oleh pemerintah daerah setempat, pulau seluas 260 hektar di Kecamatan Kota Besi itu akan dijadikan objek wisata Taman Satwa. Untuk melihat langsung keindahan Pulau Hanibung, Selasa 16 Januari, Bupati Kota Waringin Timur Halikinur bersama sejumlah kepala organisasi perangkat daerah dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam setempat mengunjungi pulau tersebut. Peninjauan pulau yang berlokasi di Desa Camba itu dilakukan menggunakan kapal dengan menyusuri Sungai Mentaya. Dari pusat Kecamatan Kota Besi dibutuhkan waktu sekitar 1 jam 30 menit perjalanan air untuk sampai di Pulau Hanibung. Kawasan permukiman dengan beragam aktivitas warganya, serta hutan rawa yang lebat di sepanjang bantaran Sungai Mentaya menjadi pemandangan saat menuju Pulau Hanibung. Panorama yang menakjubkan semakin terasa ketika tiba di Pulau Hanibung. Pulau dengan vegetasi hutan yang lebat dan alami menjadi pemandangan alam yang indah. Pulau yang dikelilingi sungai selebar 70 meter dengan kondisi arus tenang ini memiliki luasan mencapai 260 hektar. Menurut Bupati Halikinur, dengan keindahan dan keasrian pulau yang dihuni beragam flora dan fauna ini,
maka pulau dengan status area penggunaan lain atau APL ini dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai objek wisata taman satwa. Nah, kalau kita lihat Pulau Hanibung ini, dia dikelilingi sungai. Jadi melihat pulaunya sendiri cukup bagus punya posisinya, sangat strategis. Dan itu kalau kita lihat sangat representatif untuk pengembangan destinasi wisata, terutama wisata satwa. Makanya nanti akan kita tindak lanjuti kegiatan peninjauan ini, koordinasi dan Kementerian KLHK dan Kehutanan, karena lumayannya di sana. Nanti bagaimana kita bisa membuat Pulau Hanibung itu menjadi salah satu destinasi wisata. Karena pulau itu informasi tadi kalau kita melihat di GIS itu dengan luas kurang lebih 260 hektar, jadi sangat luas sekali. Jadi sangat memungkinkan itu dikembangkan nanti satwa apa saja, misalnya orangutan, bekantan, monyet, dan juga tadi juga kita lihat ada beberapa burung jenis yang besar, jenis tinggang, itu kan burung besar, lambang Kalimantan Tengah itu. Sehingga nanti harapan kita itu nanti didesain, tentunya nanti dibuat dulu master plan-nya supaya tertata betul, sehingga mungkin tidak seperti balik telapak tangan, tapi kalau kita mulai itu bisa menjadi salah satu andalan destinasi wisata di Kabupaten Nusa Timur. Kepala BKSDA Pos Sampit Nuriansa mengatakan pihaknya sangat mendukung rencana pemerintah Kota Waringin Timur dalam menjadikan Pulau Hanibung sebagai taman satwa. Hal itu juga sebagai upaya konservasi serta menjaga kelestarian satwa liar. Hasil tadi, kalau menurut kami atau pendapat kami, lokasi tadi dilihat sekilas memang memungkinkan ataupun layak untuk dijadikan taman ataupun lokasi wisata. Kami sudah melakukan koordinasi ataupun melakukan pelaporan kepada pimpinan, dan dari pihak pimpinan sangat mendukung upaya ya dari pihak Pemda ini. Misalkan ini nanti terwujud taman wisata ini ataupun taman satwa ini, nanti dari pihak BKSDA akan memindahkan ke lokasi tadi ataupun ke Pulau Hanibung. Terutama misalkan yang kita biasa lepas liarkan di wilayah Kabupaten Kota Timur, misalkan jenis burung, juga kukang ataupun terenggiling, itu akan potensi sekali dilepas liarkan di wilayah di Pulau Hanibung tadi, karena dari sekilas yang kami lihat vegetasi yang ada terutama yang di tepi sungai itu sangat bagus. Menindaklanjuti rencana besar itu, pemerintah Kota Waringin Timur melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah akan melakukan survei dan kajian lanjutan. Hal ini guna mengetahui jenis tanaman serta satwa yang ada dan bisa hidup di pulau tersebut sebelum dibuat perencanaan dan master plan yang matang. Mashud Badarudin, Hayat TV. Aparat Kepolisian Resor Kota Waringin Timur bongkar bisnis ilegal penjualan gas LPG 3 kg di Sampit. Penjualan gas LPG bersubsidi tanpa izin tersebut melibatkan seorang wanita yang kini telah diamankan polisi dan ditetapkan sebagai tersangka. Nekat menjual gas LPG bersubsidi 3 kg tanpa izin, seorang wanita berinisial SN 36 tahun terpaksa harus berurusan dengan aparat kepolisian. Ia menjalankan bisnis ilegalnya itu di sebuah kios di Jalan Kristopil Mihing, Kecamatan Baamang Sampit. Saat ini pelaku telah diamankan di Polres Kota Waringin Timur. Untuk menjalani proses hukum lebih lanjut, polisi juga mengamankan 206 tabung gas LPG 3 kg, di mana 86 diantaranya adalah tabung kosong. Terungkapnya kasus ini bermula dari banyaknya keluhan masyarakat terkait sulitnya mendapatkan gas LPG bersubsidi. Di samping itu, gas LPG 3 kg yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu dengan harga eceran tertinggi Rp22.000 kerap diperoleh warga dengan harga mencapai Rp35.000 hingga Rp40.000 per tabung. Kepada polisi, tersangka mengaku jika gas LPG 3 kg yang dijualnya dengan harga tinggi itu didapat dari warga yang membeli gas LPG dari pangkalan atau agen resmi gas LPG.
Pelaku juga menyediakan tabung gas LPG kosong bagi warga yang bersedia membeli gas LPG ke pangkalan atau agen resmi untuk kemudian dijual kepada dirinya. Akhirnya kita mendapatkan salah satu kios, itu atas nama SN umur 36 tahun. Dia sebagai kios pengecer, tapi tanpa izin atau tanpa ada penunjukan dari agen atau pangkalan. Nah, untuk LPG ini, hasil pemeriksaan kami, pengakuan dari tersangka, itu diperoleh dari masyarakat juga, di mana masyarakat ini menjual LPG ke tersangka. Di mana masyarakat yang menjual ini katanya ibu-ibu yang menggunakan KTP membeli LPG ke pangkalan. Namun kita akan coba kembangkan, dalamin apakah informasi yang diberikan itu benar atau tidak. Pengakuan dari tersangka sudah beberapa bulan melakukan aksinya, ya motifnya dia menjual lagi untuk mendapat untung yang lebih tinggi. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 55 dan 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi dengan ancaman hukuman 6 tahun kurungan penjara. Mashud Badarudin, Hayat TV. Laga final sepak bola di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah berlangsung ricuh. Keributan yang melibatkan antar pemain dan penonton ini terjadi di sisi lapangan Selasa 16 Januari 2024. Kerusuhan ini terjadi saat laga final antara Pemuda BFC versus Bintang Putra FC di Stadion 29 November Sampit. Saat itu pertandingan belum usai namun terjadi keributan lantaran pemain kedua tim terlibat benturan badan yang cukup keras. Kejadian ini turut memicu emosi sejumlah supporter hingga menyerang tim lainnya yang berujung aksi pemukulan. Sejumlah petugas keamanan baik TNI Polri dibantu ormas setempat berupaya keras melerai perkelahian ini agar tidak semakin meluas. Wasit juga memberikan kartu merah terhadap pemain yang dianggap menjadi pemicu keributan. Menurut inisiator turnamen Haji Safari, menegaskan agar turnamen sepak bola ini berjalan fair dan berkualitas, dia harus mendatangkan jajaran wasit nasional dari Jakarta sejak babak 8 besar. Sekaligus menjawab tudingan para penonton yang kerap menilai korps wasit memihak salah satu tim. Kalau secara umum, alhamdulillah baik dengan lancar ya. Bahkan wasit dari wasit lokal sampai ke wasit ya nasional saya sajikan, alhamdulillah. Meskipun ada komentar wasit ini saya udah gubris itu biasalah penonton, tidak usah dihiraukan. Yang penting turnamen ini berjalan dengan lancar dan sukses. Alhamdulillah, tanpa dukungan beliau ini insya Allah nggak ada apa-apanya kita. Kita cuma menyediakan keuangan, tapi di lapangan nggak semudah yang kita bayangin. Waduh, penuh lika-liku Bang. Kalau kita ikut penonton, aduh capek. Tapi alhamdulillah kita udah antisipasi itu, saya nggak gubris. Ya Bang Rut, ayo bentar. Ketua KONI Kota Waringin Timur Ahnyar Umar menilai insiden kericuhan tersebut yang diakibatkan oleh benturan badan antar pemain adalah hal biasa dalam sepak bola. Apalagi kedua tim sudah sepakat untuk kembali melanjutkan laga final ini. Itu hal biasa aja dalam sepak bola, karena berbenturan fisik adalah hal biasa. Itu hal yang lumrah saja. Makanya terakhir mereka udah saling salaman, udah ada rekonsiliasi, mereka udah biasa aja. Pada intinya biasa aja dalam dunia olahraga. Setelah kericuhan dan kondisi sudah kondusif, pertandingan final kembali dilanjutkan meskipun tetap berlangsung dalam tensi tinggi. Di laga ini Pemuda BFC akhirnya tampil sebagai juara usai membungkam Bintang Putra FC dengan skor akhir 2-0. Normansa, Hayat TV. Meski diwarnai insiden kericuhan yang melibatkan antar pemain dan supporter, Pemuda Kobes BFC akhirnya tampil sebagai juara pada turnamen sepak bola Esparman Cup Jilid 1 melalui laga final dramatis setelah menghempaskan Bintang Putra Junior FC dengan skor akhir 2-0 tanpa balas.
Selasa 16 Januari 2024. Sebagai laga final, tentunya tensi panas dengan atmosfer tinggi mewarnai partai pamungkas ini. Tak pelak kedua tim langsung menerapkan pola permainan menyerang hingga barisan pertahanan dan kiper harus ekstra keras menahan gempuran masing-masing lawan. Memiliki komposisi pemain yang merata di segala lini, pemuda Kobes BFC unggul di menit ke-7 hingga memimpin 1-0 atas Bintang Putra FC. Tertinggal 1 gol, Bintang Putra FC terus berupaya menjebol gawang lawan melalui serangan berbahaya dari berbagai lini. Meski demikian, pemuda Kobes BFC juga bermain impresif melalui serangan yang dibangun guna mengamankan asa kemenangan yang sudah di depan mata. Hasilnya melalui sebuah tendangan bebas di menit ke-32, tandukan bola liar tak mampu dijangkau kiper lawan, hingga membuat pemuda Kobes FC unggul 2-0 sekaligus mengakhiri babak pertama ini. Berikutnya aroma permainan berlangsung panas hingga menjurus kasar akibat benturan antar pemain saat di paruh waktu babak kedua. Kericuhan pun mewarnai laga final dramatis ini yang berujung baku pukul antar pemain dan melibatkan beberapa oknum supporter. Meski sempat tertunda beberapa waktu, laga final kembali dilanjutkan dan hingga 2 kali 45 menit, skor tetap 2-0 sekaligus mengantarkan pemuda Kobes BFC sebagai juara di turnamen Esparman Cup Jilid 1 ini. Manajer pemuda Kobes BFC Haji Edi menyatakan sedari awal sudah memiliki target untuk meraih juara terlebih dengan bermaterikan pemain yang memiliki skill bermain dan fisik yang unggul. Alhamdulillah bisa unggul dari Putra Junior FC ya. Itu saya sangat bersyukur sekali. Dan lagi saya memang optimis. Pemain saya sudah ibaratnya mempunyai target lah. Laporan kepada saya selaku manajer. Terus Itu biasa saja. Biasa memang diselesaikan oleh wasit. Itu kan semuanya wasit semuanya lah yang bisa menyelesaikan itu. Ya, yang penting kita pihak kami bisa sportif bermain dengan baik menunjukkan untuk penonton gitu. Ya. Komentarnya baik-baik saja. Alhamdulillah adanya SPL ini yang sebagai manajer, termasuk saya berterima kasih sama Coach Rudi terutama. Gitu. Kedua, alhamdulillah juga yang kita inginkan tercapai. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi daripada ini ya toh. Mudah-mudahan ada lagi yang seperti saya lagi kedepannya yang bisa memajukan persepak bolaan di Kota Waringin Timur Sakit ini. Itu udah. Ya tentunya suatu kegiatan sepak bola apalagi animo penonton yang banyak dengan datangnya pemain-pemain yang levelnya tinggi, tensi permainan pasti lebih atmosfernya lebih tinggi. Jadi kita sebagai pembina bola, pemain bola ataupun official team kita harus lebih artinya memahami lebih dewasa lagi, lebih mengetahui lagi aturan-aturan pertandingan agar tidak terjadi miskomunikasi di lapangan. Pada turnamen yang berhadiah total 100 juta ini, terpilih top skor atas nama Koko Dwi Angga dari pemuda Kobes BFC, kiper terbaik Desnaldi Yuda dari Kembe FC, the best player Angga Erik dari Bintang Putra FC. Sedangkan juara 4 dari klub Kembe FC, juara 3 Pemuda AFC, juara 2 direbut Bintang Putra Junior FC, dan Pemuda Kobes BFC dinobatkan sebagai champion di turnamen sepak bola Esparman Cup Jilid 1. Normansa, Hayat TV.
Beralih ke berita dari Kota Waringin Barat, pemirsa, hingga saat ini di Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Sultan Imamuddin Pangkalan Bun ada 50 pasien tengah dirawat karena demam berdarah dengue atau DBD. Angka tersebut mengalami peningkatan dibanding bulan lalu dan tahun sebelumnya. Kasus demam berdarah denggi atau DBD nampaknya belum ada tanda-tanda akan segera berakhir. Hingga saat ini warga yang harus dirawat di rumah sakit akibat DBD jumlahnya bertambah. Jika pada beberapa waktu sebelumnya, angka pasien DBD yang dirawat di Rumah Sakit Sultan Imamuddin Pangkalan Bun berjumlah 30-an pasien, saat ini meningkat hampir 2 kali lipat, yakni 50-an pasien. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imamuddin Pangkalan Bun, Dr. Fahrudin mengatakan, pasien yang menjalani perawatan tersebut merupakan pasien dengan gejala serius, berupa penurunan trombosit yang signifikan. Sebab jika pasien itu baru mengalami gejala dan trombosit masih aman, maka bisa rawat jalan. Karena jika semua pasien dengan tahapan gejala harus dirawat inap, maka kapasitas ruangan tidak akan mampu menampung. Menurut Fahrudin, pasien DBD yang saat ini menjalani perawatan berasal dari seluruh kecamatan di Kota Waringin Barat dan yang paling banyak berasal dari Kecamatan Arut Selatan. Diperkirakan kasus DBD akan terus meningkat seiring dengan kondisi cuaca yang tidak menentu di wilayah Kabupaten Kota Waringin Barat. Di kapasitas rumah sakit tidak terpenuhi kalau kita hanya berapa tadi Pak? Untuk kemarin kalau saya sekitar 50-an dirawat inap. Tentang usianya rata-rata usia anak sekolah sih, anak sekolah ya. Berarti belum turun ya Pak? Belum turun. Ada masih ya sepanjang tempat perindukannya nggak dibasmi ya. Kalau perbandingan dengan kemarin, tahun kemarin? Kalau perbandingan tahun kemarin mungkin ada peningkatan ya kalau nggak ketat. Ditegaskannya bahwa untuk mencegah DBD, kuncinya bukan di rumah sakit, tetapi ada pada bagaimana upaya masyarakat berperilaku hidup sehat dengan menjaga kebersihan di lingkungan masing-masing, dengan menggalakkan gerakan pemberantasan sarang nyamuk atau PSN. Masyarakat harus tetap waspada, menjaga kebersihan lingkungan, mengubur barang bekas, menguras penampung air, dan memberantas sarang nyamuk. Muhammad Nasihin, SBTV. Memanfaatkan kekayaan alam Indonesia menjadi produk yang mempunyai manfaat bagi kesehatan. Siswa-siswi SMKN 1 Pangkalan Lada berinovasi mengembangkan teh yang dibuat bukan dari daun teh, akan tetapi teh daun kelor. Meski belum lama berproduksi, ternyata teh daun kelor cukup diminati konsumen. Menyeduh daun teh sebagai minuman sudah menjadi kebiasaan sehari-hari masyarakat Indonesia. Namun teh dari daun kelor tentu sesuatu yang baru dan layak dicoba. Apalagi selain sebagai teman ngemil atau lainnya, teh daun kelor juga memiliki banyak khasiat bagi kesehatan. Nah, siswa SMKN 1 Pangkalan Lada sejak 2022 lalu mengolah dan memproduksi teh daun kelor. Sebanyak 5 orang siswa yang terdiri dari Yuli Atika, Emutakin, Safety, Vina dan Wiwit setiap hari dari Senin sampai Jumat selain belajar di kelas juga tergabung dalam tim Kelor Field untuk mengolah daun kelor yang ada di kebun sekolah menjadi produk teh yang siap dikonsumsi dan juga dipasarkan. Proses pembuatan teh daun kelor ini dimulai dari pengambilan dan pemilihan bahan berupa daun kelor, buah lemon, dan juga buah rosella di kebun. Daun kelor dan bahan lain selanjutnya dibawa ke ruangan produksi. Mulai dari pengopenan, penghalusan bahan, pencampuran, kemudian pengemasan dilakukan secara teliti oleh para siswa ini. Pada tiap kemasan teh daun kelor juga dibubuhkan tanggal produksi dan kadaluarsa serta logo halal. Selanjutnya teh daun kelor ini dipasarkan dengan beberapa varian seperti teh kelor lemon dan teh kelor rosella, serta tersedia pilihan kemasan kotak ataupun kemasan pouch.
Kami dari SMK 1 Pangkalanda dengan tim proyek daun kelor ya. Beberapa tahun belakangan ini sejak tahun 2022 SMK 1 Lada sudah memproduksi cloring itu teh dari daun kelor yang mana ada kemasannya kemasan kotak, kemudian pops ya. Ini dari salah satu produk unggulan SMK 1 Pangkalanda yang ada di Kabupaten Kota Waringin Barat. Udah berapa kali kita ikut pameran gebiar di Dinas Pendidikan Provinsi Palangkaraya. Ya. Alhamdulillah dapat sambutan dari para dinas terkait maupun dari masyarakat setempat. Untuk teh kelor sendiri, ya, ini kita sudah sampai ke luar Pangkalambun, kita sampai Palangkaraya, Jakarta, bahkan di Inovasi siswa berupa teh daun kelor diproduksi siswa-siswi SMKN 1 Pangkalan Lada ini tidak lepas dari arahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Tengah yang mendorong kepada sekolah SMK yang ada untuk berinovasi dengan menciptakan serta mengembangkan produk sendiri. Kepada seluruh sekolah tingkat SMK untuk membuat suatu produk, one school, one product, one teacher, one product, one student, one product. Nah, kita berupaya memanfaatkan potensi, memaksimalkan potensi yang ada di lingkungan sekolah, yang mana kita jurusan pertanian, kita ambil salah satu dulu sampel tanaman untuk kita lakukan riset, kemudian kita uji coba untuk menjadi suatu produk. Nah, kenapa kita pilih kelor? Karena kelor itu familiar di masyarakat, kemudian tapi belum banyak dimanfaatkan. Mudah menanamnya, tapi manfaatnya banyak sekali. Lahan gampang dicari. Sejak berproses dari tahun 2022, produk teh daun kelor SMKN 1 Pangkalan Lada semakin dikenal oleh masyarakat. Saat ini tiap bulan siswa-siswi kelas 10 dan kelas 11 jurusan ATPH dan Retail Bisnis tersebut mampu memproduksi sekitar 100 dus atau pak teh daun kelor. Melalui pemasaran langsung dan online, produk teh daun kelor SMKN 1 Pangkalan Lada ini banyak diminati oleh pelanggan. Pelanggan yang berada dari sejumlah kota dan daerah di Kalimantan Tengah dan dari luar Kalimantan Tengah. Selain segar dihidangkan menemani cemilan, teh daun kelor juga dipercaya memiliki banyak kandungan zat yang bermanfaat bagi kesehatan. Tim Liputan, SBTV. Demikian pemirsa informasi dari Kota Waringin Barat tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Fibi Srayu Anita mewakili jajaran yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.